Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya juga sapa untuk Bapak Ibu Saudara yang tengah mengikuti ibadah streaming. Pagi hari ini kita berada di tempat yang sama, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini satu kerinduan kita untuk kita boleh memberi yang terbaik lewat pujian, lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian syukur yang terus keluar dari mulut kita dengan sepenuh hati kita hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan hati yang terus rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Sebab satu kerinduan kami mau ketemu Tuhan Yesus. Kami harus ketemu Tuhan Yesus. Kami tidak mau lewatkan hari ini Tuhan. Kami tidak mau lewatkan waktu ini Tuhan. Kami mau terus kejar hadirat-Mu. Kami mau nikmati lawatan-Mu terjadi. Kami mau nikmati lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami, dalam hati kami, membawa perubahan dalam kehidupan kami. Sehingga ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, namun akan menjadi ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan dengan sepenuh hati kita, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua saja yang memuji Tuhan. Haleluya, dengan sepenuh hati kita katakan, haleluya Yesus Tuhan. Ini pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau. Kami iring Engkau menjadi kesukaan dalam hidup kami Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ini janji kami kepadamu ya Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Engkau kerinduan kami Tuhan, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kami mau terus katakan Engkau baik. Sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau ada. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu. Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kami percaya saat ini Tuhan Yesus, biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Pagi hari ini dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti yang di sorga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya siap bersorak-sorai hanya bagi Tuhan, amin. Katakan buat kiri kananmu, katakan engkau orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Berkaca, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan namanya, amin. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan, bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua nama, yes, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Amin. Sebagai murid Yesus, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita pakai gerakan ya Bapak Ibu semuanya. Ketika kata jalan, madep ke sana, balik lagi. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Setiap kata jalan balik badan. Setuju? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Yes. Belum semuanya ya. Singernya belum ikut. Singernya belum ikut. Suruh nyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Yes. Hati yang gembira adalah obat. Dan hari ini hati kita bergembira, bersukacita, jiwa kita sehat, badan kita sehat. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh kasih setiamu besar dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan hidup hati kami, hati dan hidup kami senantiasa berlimpah dengan syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau
Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang berdosa, namun karena kasih-Mu Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan, kami bukan hanya ditebus dari segala dosa kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau mati, sehingga Kau rela mati untuk menebus dosa kami, sehingga Kau rela mengorbankan putra-Mu yang tunggal untuk menebus setiap kami Bapa. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah Aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu. Engkau yang memberikan kami anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Siapa kami? Kami yang berdosa, yang harusnya dihukum secara kekal. Tetapi karena anugerah-Mu Tuhan, Kau angkat kami menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada karena Engkau.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Terus kami rindu lawatan-Mu mengalir di tempat ini. Terus jamah kami, bebat hati kami, peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan api yang baru, anggur yang baru, dan kami siap untuk dimuridkan, untuk memuridkan. Terima kasih, urapi hamba-Mu ini Tuhan, dengan pengurapan-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Gak ada suaranya, shalom. Haleluya, apa kabar? Sehat semua? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa atau kemarin sore atau kemarin siang saya harus merevisi. Sebenarnya ternyata yang hadir pembicaranya itu masih bulan depan Bapak Ibu. Salah tanggal ternyata. Saya yang bacanya salah tanggal. Sehingga Pak John ternyata masih ada di Australia hari ini. Ya pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita tetap bersekutu bersama Tuhan. Amin. Ya, kembali kepada tema kita. Tema gereja kita di bulan November ini berbicara tentang murid Kristus yang sejati. Bersama saya katakan murid Kristus yang sejati. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Saudara, apakah murid itu? Klik aja. Klik yaitu murid adalah seorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan di bawah kepemimpinan atau bimbingan dari seorang atau beberapa guru. Dalam Wikipedia dikatakan bahwa kalau seseorang itu ada di dalam lembaga pendidikan dan dibimbing oleh seorang guru atau beberapa guru disebut murid. Dalam Alkitab, Paulus mengatakan bahwa murid, pelajar atau siswa yang menerima pengajaran Kristus bukan hanya dalam kepercayaan, melainkan juga dalam gaya hidup. Paulus katakan bahwa murid Yesus adalah orang yang punya gaya hidup seperti Kristus, punya pola hidup seperti Yesus, punya kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di ayat ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 8, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar baik orang Yahudi, baik itu orang-orang murid-muridnya. Dan ketika itu dikatakan bahwa banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya ini dikategorikan hanya mengetahui sebatas pengetahuan saja. Dalam Israel, klik Sema. Sema merupakan pengajaran Taurat kepada orang Israel. Dari kecil mereka diajarkan, ketika mereka bangun tidur sudah ada
hukum Taurat di situ, ada hukum-hukum pada waktu itu. Sehingga dari kecil diajarkan Shema Israel. Kehidupan bangsa Israel itu sudah berpatokan kepada hukum Taurat. Kalau saudara lihat gambar tersebut sampai ada pada dahinya itu loh Bapak Ibu. Tetapi kalau ditarik di ayat 30, banyak orang percaya. Dalam bahasa aslinya, orang yang percaya pada waktu itu hanya sebagai pengetahuan saja, hanya sebagai rutinitas saja. Sehingga dari kecil mereka diajarkan merupakan rutinitas saja. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-30, dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar saudara? Murid-Ku. Arti tetap itu apa? Klik aja Mbak Dita. Tetap dalam firman-Ku, dalam bahasa Jawa dikatakan bahwa kowe kuwi nyoto dadi murid-Ku yen kowe padha nglakoni piwulangku. Kamu menjadi murid-Ku kalau kamu melakukan pengajaran-Ku. Gak ada amin saudara? Oh gak ada suaranya. Jadi murid Yesus adalah kita, orang yang melakukan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di dunia, dia melakukan pelayanan yang luar biasa. Dari pagi sampai malam. Dan banyak orang percaya kepada dia. Tetapi Yesus katakan bahwa yang menjadi murid-Ku itu orang yang tetap dalam firman-Ku, orang yang melakukan pengajaran-Ku, orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, klik selanjutnya. Kalau kita coba melihat dari perspektif Tuhan, dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22, Yesus ini sedang memanggil murid-murid yang pertama. Bapak Ibu bisa baca dalam Matius pasal yang ketiga. Ini bagaimana proses Tuhan Yesus. Dia harus mulai berpuasa, kemudian dibaptis. Dan di pasal yang keempat, ini berbicara tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama pada waktu itu. Saya bacakan untuk saudara. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas yaitu Simon saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kalau saudara perhatikan, siapa yang mencari murid? Siapa yang mencari murid? Gak ada suaranya. Siapa yang mencari murid? Tuhan Yesus. Jadi ketika mulai pelayanan, dia mulai mencari muridnya. Bukan ketika dia sudah dalam posisi pelayanan. Enggak. Perdana kali dia melayani, dia mencari Tuhan. Mencari murid-muridnya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, berbeda konsep orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu, rabi pada saat itu, kalau mau menjadi muridnya, kamu harus datang ke rabi, kemudian kamu harus membayar sejumlah uang, dan sekiranya mengikuti program-program itu dianggap lulus, uang yang engkau bayarkan kepada rabi itu baru digunakan. Kalau enggak lulus, uangnya dikembalikan Bapak Ibu.
berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menyusur danau Galilea. Apa yang dia lakukan? Dia melihat dua orang bersaudara. Dia menarik mereka untuk mereka bersama-sama menjadi penjala manusia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada perbedaan antara orang Yahudi dan Kristus Yesus. Cara untuk mendapatkan muridnya berbeda. Murid dari Yahudi mereka datang kepada rabi tersebut, tetapi kalau Yesus mencari murid tersebut, punya inisiatif Bapak Ibu. Dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan bahwa yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dikerjakan Tuhan? Tuhan datang ke Taman Eden dan dia mencari Adam, manusia, di mana engkau? Yang inisiatif siapa? Tuhan. Ketika mendapatkan penghukuman dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 15, dikatakan apa? Siapa yang akan merumpukan kepala si ular itu? Anak manusia, anak wanita tersebut. Artinya inisiatif dari Tuhan. Klik aja Mbak. Dengan kata lain Bapak Ibu, murid yang sejati itu adalah murid yang dicari Tuhan karena dia punya inisiatif. Jadi kalau saudara saat ini yang dari Pulau NTT, dari Sumatera, dari Riau, saudara dipilih oleh Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan katakan bahwa aku yang memilih engkau. Jadi bukan kebetulan saudara menjadi anak-anak mahasiswa pada saat ini. Bukan kebetulan saudara menjadi orang Kristen saat ini. Inisiatif Allah mencari saudara. Inisiatif Allah mencari yang terhilang. Amin. Katakan bersama saya, aku bersyukur kepada Tuhan karena Engkau pilih aku. Saudara, ketika saudara bangun pagi di cermin, kau bisa katakan, Tuhan, wajah seperti ini, orang seperti ini, kok Engkau masih beri hidup? Kok masih Engkau hapus dosaku? Aku bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi kau katakan bahwa ketika ada ucapan syukur itu, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita. Katakan kanan kirimu, Tuhan mengasihimu. Poin yang kedua, saudara. Untuk menjadi murid Kristus, ternyata perintah Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru di LAI dikatakan bahwa gini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa ikutlah aku akan mengajarkan kepadamu cara menangkap manusia, bukan ikan. Kalau saudara perhatikan ini ada perbedaan. Kalau bicara tentang mari, itu ajakan atau perintah. Ajakan ya, mari datang ke gereja, mari kita makan bersama. Tetapi Yesus katakan kepada murid-muridnya, ikutlah aku akan mengajarkanmu bagaimana menangkap
manusia. Jadi saudara, untuk menjadi murid Yesus itu merupakan perintah Tuhan Yesus. Bukan diajak, bukan himbauan, bukan jakan, tetapi perintah. Perintah Tuhan Yesus, ikutlah aku. Pemuridan Yesus mulai dari awal Tuhan Yesus melayani Tuhan, melayani. Kemudian mereka dimuridkan. Setelah dimuridkan, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid itu melayani, pergi, menginjil, berdua-dua. Betul ya? Ketika setelah berdua-dua apa yang dikerjakan? Dia tarik lagi muridnya untuk kembali kepada dia. Kemudian dia ajar kembali. Dan pada akhirnya di Matius pasal 28, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Jadi dari awal ketika Tuhan Yesus melayani sampai dengan akhir di dunia ini, ketika dia mau naik ke surga, dia juga memberikan mandat bagi kita untuk menjadikan murid seluruh bangsa. Artinya perintah. Amin. Perintah, bukan ajakan, bukan himbauan. Perintah. Saudara tahu lampu merah itu harus berhenti atau kira-kira berhenti? Perintahnya berhenti, bukan ajakannya berhenti Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan saudara dan saya, memerintahkan Bu Ruth dan saya, memerintahkan Bu Susi dan saya untuk jadi murid. Amin. Sehingga ketika kita menjadi murid, apa yang kita lakukan? Kembali ke Yohanes pasal 8 ayat 31. Tetap dalam firman-Ku, melakukan segala perintah-Ku. Apa perkataan? Ini yang kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi kalau tema bulan ini bicara tentang murid sejati, bukan karena ini ajakan dari gembala, bukan ajakan dari tim penggembalaan, bukan ajakan untuk kita menjadi murid, tidak. Yang berbicara adalah Tuhan sendiri, yang berbicara bahwa kita diperintahkan untuk menjadi murid. Mudeng atau mudeng? Jelas ya Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu, bagian kita adalah klik. Bagian kita mengikut Yesus, mengikuti Yesus. Menjadi murid selalu bersama supaya menjadi sama. Gini maksudnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan tadi apa? Ikutlah aku akan mengajarkan kepadamu cara menangkap manusia, bukan ikan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku, maksudnya begini, datanglah setelah aku. Yesus datang, ada di belakangku. Kalau bahasa Jawanya lebih keren Bapak Ibu Saudara. Ngintili Yesus. Jadi lebih jelas ya, lebih jelas bahwa mengikut Yesus siapa? Bahasa Jawa, ngintil kali Gusti Yesus. Ngikuti Yesus dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Murid-murid, ikutlah aku supaya engkau menjadi sama seperti aku. Saudara perhatikan dulu ketika Michael datang, kemudian Saud datang. Wajahnya berbeda. Tetapi setelah beberapa bulan ada di sini, lama-lama wajahnya hampir sama toh. Betul ya teman-teman ya? Betul ya? Wajahnya lama-lama hampir sama itu. Kenapa? Karena mereka bersama, makan harus bersama,
doa harus bersama, tak suruh beli galon harus bersama. Padahal satu orang sendiri bisa loh, berdua juga. Ya berdua-dua, akhirnya wajahnya mirip-mirip. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Waktu tidur, waktu berjalan, waktu melayani, setiap hari dia ngikuti Tuhan Yesus. Dia ngintil kali Gusti Yesus. Kalau panjenengan ngintil kali Gusti Yesus, siapa lawan kita? Nggak ada suaranya. Kalau kita ngintil Tuhan Yesus, siapa lawan kita? Nggak ada. Ayo Michael saut kemari, ada ajak temannya, Jerry boleh, Paul boleh ajak ke sini, ke depan. Saudara, saya kasih sedikit ilustrasi supaya kita bisa lebih memahami hal ini. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, dikatakan muridnya Tuhan Yesus, yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Perhatikan ini. Saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika kita mau, sebentar ya, ketika kita ada di sini loh, tantangan ada, masalah ada, dosa-dosa itu terus menghimpit kita. Tetapi ketika Yesus ada berotoritas dalam hidup saya, Yesus ada dalam hidup saudara, ada Yesus dalam saudara, saudara ada dalam lingkaran ini, saudara dalam hadirat Tuhan di sini. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, saya bisa keluar enggak dari lingkaran hadirat Tuhan ini? Bisa ya? Tetapi Tuhan berusaha untuk menangkap kita. Ketika saya berusaha, dia akan tahan saya. Dia akan tahan saya nggak akan mau keluar. Ketika saya mau nyobain, dia akan turun. Kenapa? Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Kita berusaha untuk kita lepas daripada Tuhan. Saya mau lepas daripada Tuhan. Saya anggap bahwa Tuhan tidak penting. Tuhan hanya berharap kalau aku butuh, baru saudara doa pada Tuhan. Gimana caranya? Tuhan berusaha untuk menjaga kita, memproteksi hidup kita. Mau ada tantangan dari luar. Tantangan itu seperti apa? Alkitab katakan singa seperti yang iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, anjing yang menggonggong-gonggong. Dia memberikan ini loh, suara-suara yang menakutkan ini loh. Apa kamu bisa? Utangmu banyak, keluargamu nggak akan dipulihkan. Dia hanya memberikan suara-suara yang negatif Bapak Ibu. Tetapi ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara ada di dalam kasih Tuhan, saudara tidak akan takut. Saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara dalam Wahyu katakan, ketika engkau berdoa, 1000 malaikat menjagamu. Saudara, pagi hari ini yang pesan yang saya sampaikan, jangan sampai tinggalkan hadirat Tuhan. Ini sudah memproteksi kita dimanapun kita berada. Saudara jangan, meskipun saudara dalam masalah tantangan, itu hanya sementara. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, ketika anak saudara mau naik kelas kemudian testing. Di testing itu namanya apa? Ujian apa tantangan? Ujian ya, bukan tantangan ya. Kalau saudara saat ini diuji, saudara mau naik kelas, amin, tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai engkau keluar daripada Tuhan. Jangan sampai engkau melarikan diri daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Hari ini Bapak Ibu, menjadi murid yang sejati. Jika engkau sedang mengalami beban pergumulan tantangan, kuncinya satu, duduk dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Boleh Bu, Pak, tantangan. Hidup ini harus ada tantangan. Kenapa? Seorang bayi baru lahir pasti menangis. Kenapa? Dia tahu
Di dunia ini akan banyak masalah tantangan. Tetapi kalau kita tetap bersama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kembali kepada ayat ini, mengikut Yesus, menjadi murid selalu bersama supaya menjadi sama. Amin. Jadi kalau kita mau ngikut Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan setiap hari, dalam persekutuan yang indah seperti ini, ayo satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mengasihi, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pemain musik silakan maju ke depan. Klik selanjutnya yang terakhir. Menjadi murid Yesus adalah inisiatif Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Menjadi murid selalu bersama supaya menjadi sama. Hadirkan Yesus dalam segala aspek hidupmu. Saudara, saat ini hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kalau saudara tidak dalam hadirat Tuhan, tidak dalam Kristus, tantangan lebih berat. Tantangan akan lebih berat. Menjadi murid Yesus ketika kita mau menundukkan diri kita, merendahkan hati kita, pasrah bongkoan kalih Gusti Yesus. Yesus pegang tanganku, Yesus ku rindu selalu berada dekatmu, melihat ku mengasihimu. Bapa pegang tanganku, Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada denganmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa hadiratmu, hadiratmu membawa. Bapak pegang tanganku. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu,
bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Amin. Saudara dengar pada pagi hari ini bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Dia yang berinisiatif mencari kita. Ketika dunia dibentuk, Dia yang memulai. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia yang mencari. Ketika manusia membutuhkan Taurat untuk mengatur kehidupan, Dia yang memberikan hukum Taurat itu. Terlebih ketika manusia membutuhkan juru selamat, anaknya sendiri yang diberikan kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita perhatikan langkah Tuhan Yesus, Dia memiliki inisiatif untuk menolong kita manusia. Ini merupakan perintah Tuhan. Bagian kita hanya mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan katakan bahwa ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia, bukan penjala ikan. Kalau saat ini kita berbicara bahwa penjala manusia, apakah yang harus aku lakukan? Aku adalah orang yang sederhana, aku seorang ibu-ibu, aku anak muda yang baru tahu pengetahuan. Saudara, kalau perhatikan ayat ini, yang berotoritas adalah aku, adalah Tuhan. Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Yesus sendiri yang bertanggung jawab akan hidupmu, Bapak Ibu. Yesus sendiri yang bertanggung jawab atas setiap panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan pagi hari ini, jika saat ini saudara merasa bahwa mulai suam-suam kuku, Yesus hanya sebagai ban serep saja. Ayo, biarlah teguran firman Tuhan ini menyambut engkau, mengingatkan engkau untuk kembali kepada lingkaran tersebut, lingkaran Tuhan. Saudara mau lari kemanapun tidak bisa, karena engkau sudah dipilih oleh Tuhan, sudah perintah Tuhan. Haleluya. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa pemulihan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu kesembuhan bagiku. diamini Bapak Ibu. Hadiratmu, hadiratmu
hadiratmu membawa pemulihan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu yang kami butuhkan. Kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu Membawa pemulihan. Jika Bapak Ibu tadi perhatikan bagaimana saya coba berusaha keluar dari lingkaran itu, gambaran bahwa kita ada dalam lingkaran kasih Tuhan. Kita berusaha untuk keluar. Kita merasa bahwa ikut dengan Tuhan Yesus itu pada saat Tuhan menempatkan kita pada padang gurun yang menempatkan kita pada lembah yang hijau. Tetapi pada lembah kekelaman kita merasa bahwa oh jangan aku Tuhan. Saudara, ikut Yesus, pikul salib Bapak Ibu, pikul Tuhan Yesus. Kita ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, jangan sampai engkau keluar dari lingkaran kasih itu. Karena di luar sana, di Taman Eden sana, banyak tantangan yang membawa engkau, menarik engkau keluar daripada kasih Tuhan. Hari ini saya ajak saudara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Berdoalah kepada Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu kembali dalam hatimu, kembali dalam hidupmu. Yang saat ini mulai suam-suam kuku, yang mulai merasa bahwa Tuhan itu jauh daripadaku. Ayo saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus membangkitkan semangat kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Silakan berdoa, singer akan pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu bawa Kesembuhan bagiku. amin. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan Membawa kesembuhan. hadiratmu Tuhan, hadiratmu Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. hadiratmu, hadiratmu membawa. Kesembuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku berdiri di tempat ini.
mendoakan setiap jemaat, mendoakan setiap yang hadir pada pagi hari ini. Bila hadirat Tuhan terus ada dalam hati kami, sehingga kami beroleh kasih anugerah Tuhan, kami menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Ini merupakan inisiatif-Mu Tuhan, ini merupakan perintah-Mu. Bagian kami untuk kami mengikuti segala ketetapan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan pagi hari ini sebagai hamba-Mu aku berdiri. Jika saat ini jemaat maupun yang hadir mengalami suam-suam kuku, yang merasa bahwa Tuhan jauh daripadaku, saat ini biarlah otoritas ilahi, Roh Kudus menjamah hidupmu, memulihkan kehidupanmu. Roh Kudus akan membangkitkan semangatmu untuk menjadikan orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadikan orang-orang yang engkau mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Engkau bukan anak yang terhilang, tetapi engkau adalah anak yang dikasihi, sangat dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau anak yang sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih. Sehingga biarlah kasih Kristus itu mendekap engkau, memelukmu dengan erat, dan engkau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menanamkan benih firman-Mu ini, dan akan menjadi rema setiap harinya. Kami diingatkan, aku adalah murid Kristus yang sejati. Katakan bersama saya, aku adalah murid Kristus yang sejati. Hamba-Mu berdiri sampai di sini, tetapi biarlah firman Tuhan akan terus menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk saat pagi hari ini kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi daging dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengar, namun setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas. Silahkan mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Haleluya, mari topangkan tangan kita, kita memberkati untuk persembahan pada siang hari ini. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap hati kami yang terus rindu untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Allah memberkati, firman-Mu katakan Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Kami percaya setiap apapun yang kami lakukan saat ini, terlebih kami boleh memberi persembahan pada pagi hari ini semuanya untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk pekerjaan Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati untuk setiap kami anak-anak-Mu, dan berkati juga untuk pengelola keuangan Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Baik, warta gereja untuk bulan November, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya yang setiap hari Minggu boleh dilaksanakan di tempat ini jam 9 pagi waktu Indonesia bagian pintu iman. Tepat, persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan telat karena akan rugi, karena kairos Tuhan tidak akan kembali. Jadi berikan waktu yang terbaik, berikan waktumu untuk beribadah, berikan hati dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pun gak akan main-main dengan hidup kita. Amin. Setiap hari Kamis ibadah doa malam jam 6 sore, monggo Bapak Ibu semuanya saya undang hadir menikmati lawatan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Untuk ibadah pemuda setiap hari Sabtu jam 5:30, yang berjiwa muda tetap. Jadi enggak memandang usia, yang berjiwa muda monggo datang untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah bersama di dalam Tuhan. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini, tip doa intim pribadi sebelum ibadah raya dimulai. Ada yang ketinggalan ya? Sudah ya? Sudah ya? Itu warta gereja untuk jadwal-jadwal ibadah. Selanjutnya ada tambahan Om. Baik Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini semuanya diberkati Tuhan.
Terima kasih untuk anak Torsina yang hadir pada pagi hari ini bersama-sama beribadah kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa Natal akan dilaksanakan tanggal 24 Desember jam 5 sore. Nanti selanjutnya akan semakin diingatkan oleh para panitia Natal. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dilimpahi oleh Tuhan. Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena tangkap ini Bapak Ibu, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kami tutup ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk anak Niko yang sudah operasi. Oleh kemurahan Tuhan sudah berjalan dengan baik sehingga saat ini bisa pulang dan akan menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak hadir. Tuhan, Engkau melawat mereka, memulihkan kesehatan mereka yang saat ini sedang bekerja, yang saat ini sedang melakukan aktivitas. Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat yang melimpah dalam ibadah kami pada pagi hari ini.
Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami, memberikan sukacita di dalam hidup kami, sehingga Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami akan terus melangkah, berjalan bersama Tuhan sebagai murid-murid yang sejati, sebagai murid-murid yang taat kepada Sang Guru, sebagai murid-murid menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakai terus menjadi kemuliaan dan keagungan-Mu, urapan yang baru terus mengalir setiap saat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu, jikalau di antara mereka ada yang di dalam pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, kebutuhan-kebutuhan. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, campur tangan Tuhan atas setiap pribadi mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka perlukan dari Tuhan. Dan kami yakin percaya Bapa melimpahkan berkat pertolongan-Mu atas hidup mereka semua, sehingga kami pulang dari tempat ini menikmati damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kampung Petoran sekelilingnya Tuhan. Biarlah juga damai sejahtera-Mu, berkat-Mu atas kampung ini, menjadikan kampung yang kondusif dan berkati seluruh masyarakat yang ada di tempat ini, sehingga akhirnya mereka boleh melihat Bapa, ada Tuhan yang berkuasa di tempat ini, ada Tuhan yang disembah di tempat ini, ada Tuhan yang memberkati seluruh kampung ini. Berkati kota Solo, kondusif Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka, tetapi damai sejahtera terus menguasai kota Solo ini, sampai semuanya Tuhan menjadi indah di hadapan Tuhan. Juga Indonesia kondusif oleh karena Tuhan mengendalikan semua atas negeri ini. Pemilu tahun depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pemilu dengan damai, dengan sejahtera, jauhkan dari segala huru hara ya Tuhan. Dan biarlah menciptakan pemerintah yang baru, pemerintah yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengabdi kepada bangsa, sehingga Indonesia semakin maju, nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Amen. Kami tiba di rumah kami dengan selamat, oleh karena anugerah daripada Tuhan. Kembalikan hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah dan memuji nama-Mu. Berikan terus hati yang menyala-nyala, berikan semangat yang terus menyala-nyala. Semakin hari semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita tadakan hati kita. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita, mengikat kita, menyatukan kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah